Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema yang insyaallah kita akan membahas tentang bagian kita dari Al-Quran. Sebelumnya, para bapak, para ibu, apakah Ramadan yang kita rasakan ini begitu cepat ataukah begitu lambat? Jawabannya baru satu. Cepat atau lambat? Semuanya sepakat di sini di masjid ini merasakan bahwasannya Ramadan yang kita jalani untuk tahun ini begitu cepat. Mungkin salah satu di antara kita juga ada yang merasa bahwasanya Ramadan begitu lambat. Tapi bukan ini yang akan kita bahas, akan tetapi yang ingin kami sampaikan bahwasanya perasaan yang dirasakan oleh para bapak, para ibu itu sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Sadar atau tidak sadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengungkapkannya dalam ayat yang bisa jadi ayat tersebut kita hafal semuanya, ayyaman ma'dudat. Dalam bahasa Arab, ketika sebuah ayat atau sebuah ungkapan menyatakan dengan ma'dud, dengan terbatas, secara tidak langsung mengatakan bahwasanya itu begitu pendek. Dan ini jawaban bagi mereka yang merasa bahwasanya Ramadan itu begitu cepat. Dan bahkan bukan hanya itu saja, apabila kita mengkaji lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata jamak, bentuk jamak muannas salim. Jamak yang biasa dipakai antara 3 sampai 10, sementara Ramadan 30. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut para ahli tafsir, baik Imam Razi atau mungkin Kasyaf Zamakhsyari dan beberapa mufassirin mengatakan bahwasanya Ramadan itu akan terasa begitu cepat. Jika kita paham bahwasanya Ramadan itu begitu cepat, maka persiapannya harus lebih matang. Maka dari itu, sebagian orang-orang soleh yang dahulu mempersiapkan Ramadan bukan hanya di bulan Sya'ban, bukan hanya di bulan Rajab, akan tetapi bulan Syawal yang akan kita hadapi, itu mereka persiapkan untuk menyambut Ramadan. Itu bagi mereka yang merasa bahwasanya Ramadan begitu cepat. Ayatnya sama, yaitu ayyaman ma'dudat. Begitu pula ayyaman ma'dudat ini sebagai jawaban bagi mereka yang merasa berat bahwasanya Ramadan itu kayaknya lama, mengganggu aktivitasnya, harus merasakan haus, harus merasakan lapar. Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan perasaan itu. Ayyaman ma'dudat qalilah, hari yang begitu terbatas, yang sedikit, maka janganlah engkau merasa berat dengan kehadiran Ramadan. Sebelum lebih lanjut terhadap tema kita, sejenak kita merefresh, menyegarkan kembali ingatan kita dan juga pengetahuan kita terkait keimanan kita, terkait kitab-kitab atau wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabi. Para bapak, para ibu, ada berapa kitab yang kita kenal? Yang harus kita imani? Ada berapa? Ada berapa? 4. Tapi jawabannya kayak malu-malu gitu. 4. Baik.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sebuah pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam anzalallahu min kitabin?" Berapa kitab sih ya Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita atau kepada para nabi? Qal, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Ada 104 kitab. Unzila ala syith khamsina sahifah, hadisnya hasan ya. Ada 50 sahifah, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syith. Wa ala Idris thalathina sahifah, dan diturunkan kepada Nabi Idris 30 sahifah. Wa unzila ala Ibrahim ashru sahaif, dan kepada Nabi Ibrahim 10 sahifah. Dan juga diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat ashru sahaif, 10 sahifah, dan diturunkan setelah itu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kira-kira pertanyaan selanjutnya apa yang disampaikan oleh Abu Dzar, oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu an? Beliau ada keingintahuan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Selanjutnya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, fama kanat suhufu Ibrahim?" Yang biasa kita baca di surat Al-A'la, suhufi Ibrahimah wa Musa. Apa sebenarnya isinya suhuf dari Nabi Ibrahim itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kanat amsalan kullaha. Isinya itu kurang lebih pepatah dan peribahasa, atau ungkapan-ungkapan perbandingan yang memiliki fungsi menjelaskan makna dengan kias, dengan analogi. Sebagaimana dalam kehidupan kita biasanya mengistilahkan seperti padi, katanya. Seperti padi, semakin berisi maka semakin merunduk. Itu peribahasa. Dan kurang lebih isi dari suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim pun demikian. Tidak berhenti di sana, sahabat Abu Dzar bertanya, mungkin bahasa sekarang kepo, apa yang dikandung atau apa yang dimuat oleh suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat? Apa jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam? Kanat ibaran kullaha. Isinya itu kurang lebih hikmah, ibrah, pelajaran. Dan kemudian sahabat Abu Dzar bertanya kembali, hal anzalallahu alaika syai'an mimma kana fi suhufi Ibrahim wa Musa? Apakah engkau diberikan bagian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan isi terhadap suhuf Ibrahim wa Musa? Kira-kira ada yang tahu? Jadi apakah dalam Al-Quran itu isi dari suhuf Ibrahim dan Musa? Sering kita baca, mungkin kita tidak sadar. Dan ini pertanyaan juga disampaikan oleh sahabat Abu Dzar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, taqra qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna dzalika lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa." Sejatinya kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala isi dari suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, tapi sayangnya kita tidak sadar. Kita lupa bagian kita dari Al-Qur'an.
Kita lupa bahwasanya Al-Quran mampu memuliakan kita kalau seandainya kita membacanya, merenunginya, mentadaburinya dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran. Dan itu yang akan kita bahas lebih lanjut ke depan. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah bagian Al-Quran itu hanya memuat dari suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa saja, tidak memuat terhadap kitab-kitab yang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Wathilah ibn al-Asqa mengatakan bahwasanya u'titu sab'at tiwal makanat Taurah, bahwasanya Taurat itu diwakili di dalam Al-Quran dengan 7 surat yang panjang, mulai dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Kenapa At-Taubah? Padahal At-Taubah posisinya di surat ke-9, karena antara Al-Anfal dengan At-Taubah tidak dipisah dengan Bismillah. Kemudian wa utitul mi'in makana Az-Zabur, dan dalam Al-Quran pun ada replika, ada contoh yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Daud di dalam Zaburnya. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalan ketika membahas Zabur ini, beliau mengungkapkan bahwasannya Zabur itu kurang lebih 125 surat. Dan Nabi Daud luar biasanya membacanya dengan 70 irama. Dan hal tersebut disampaikan oleh Al-Quran. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-thair. Mukjizat yang diturunkan salah satu di antaranya kepada Nabi Daud, yaitu ketika Nabi Daud membaca, maka baik gunung-gunung maupun burung-burung ikut bertasbih. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di surga dan kita akan mendengar suara beliau nanti. Amin. Wa utitul mathani makanal Injil. Sementara Injil pun telah terwakili di dalam Al-Quran dengan Al-Mathani. Al-Mathani, para ulama berbeda pendapat terkait terjemahan atau pengertian Al-Mathani di sini adalah ayat-ayat atau surat-surat yang senantiasa diulang. Para ulama mendefinisikan, mengatakan bahwasanya bermula dari surat Qaf, ada yang mengatakan bermula dari surat Al-Hujurat. Dan kelebihannya di Al-Quran, wa fuddiltu bil mufassal, dan saya diberi kelebihan dari wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu dengan al-mufassal. Yaitu, apa itu mufassal? Surat-surat yang pendek, min kathratil fasli, karena banyaknya waqaf yang ditemukan dalam surat tersebut. Ya, bisa kita temukan seperti surat-surat pendek yang biasa kita baca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita mengenal demikian bahwasanya Al-Quran begitu mulia. Al-Quran mewakili seluruh wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya. Namun apakah kita berhenti hanya takjub saja terhadap Al-Quran, ataukah kita ingin menggali lebih dalam mukjizat yang satu-satunya mukjizat yang bisa kita temukan sampai sekarang, yang bisa kita gali sampai sekarang, bahkan sampai yaumul qiyamah? Dan apakah Quran maknanya statis, maknanya tidak bertambah? Para ulama menyebutkan bahwasanya dalam Al-Quran itu memiliki 3 makna. Sebelumnya pernah kita atau beberapa orang mengingat kembali tentang nuzulul wahyi atau nuzulul Quran. Apakah nuzulul Quran itu hanya kita ingat saja tanpa kita memberikan atau kita mendapatkan bagian dari nuzulul Quran? Ulama menyebutkan bahwasanya Al-Quran bukan hanya nuzul. Nuzul sudah dibahas oleh para ulama begitu banyak. Ada bagian yang lain dari Al-Quran, yaitu tanazzul. Tanazzul itu tajaddud fil ma'ani, yaitu makna yang kita baca sekarang tentunya berbeda dengan apa yang kita fahami sebelumnya. Sebelumnya kita tidak mengenal bahwasanya ihdinas siratal mustaqim
apa itu siratal mustaqim, kemudian kita mengenal siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, kemudian pengetahuan kita bertambah dengan siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Begitu pula kita sebelumnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah kita tidak mengenal apa itu sab'am minal mathani. 7 ayat yang senantiasa berulang-ulang, maka para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim menjadi bagian dari surat Al-Fatihah, maka ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu tidak boleh wakaf karena apa? Untuk menjaga 7 ayat. Sementara para Imam Malik yang mengatakan bahwasanya permulaan dari Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin 7 ayat, maka 7 ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim wakaf di sana. Pengetahuan kita bertambah. Itu namanya tanazzul. Ada tanzil. Al-Quran pun memiliki tanzil. Tanzil itu apa? Muwafaqatu suratil waqi biswaril Quran, atau sebaliknya, yaitu kesesuaian apa yang digambarkan oleh Al-Quran dengan realita yang kita rasakan, dengan realita kehidupan yang berjalan. Dan itu adalah tanzil. Lalu bagaimana kita? Bagaimana kita mendapatkan hal demikian? Atau dalam istilah yang lain, sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, hadisnya labelnya Hasan, mengatakan bahwasannya likulli ayatin dhahrun wa batunun. Setiap ayat yang dalam Al-Quran itu memiliki makna yang zahir dan makna yang dalam apabila kita gali. Atau riwayat yang lain yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya likulli ayatin dhahrun wa batunun wa likulli harfin haddun. Dan setiap huruf itu memiliki definisinya, memiliki pengertiannya. Pengertian yang sulit untuk dipahami. Tapi cluenya atau dalilnya yang menunjukkan tentang huruf yang sulit dipahami itu ada dengan matla. Walikulli haddin matla'un. Kalau kita menggalinya. Dan bagaimana caranya kita menggali kemuliaan kita dari Al-Quran? Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi yang wafat tahun 643 Hijriyah, bukan As-Sakhawi yang muhadis, yang ahli hadis, bukan. Dalam kitabnya Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra mengatakan bahwasanya man arada ayyaktasibal ilma, untuk kita ini, man arada ayyaktasibal ilma minal Qur'an, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an, caranya bagaimana? Beliau memaparkan fal yukfir min takrari qiraatih, maka perbanyaklah mengulang-ulang ayat, wa in kanat qalilah, sekalipun ayat tersebut sedikit. Maka wajar apabila kita sering temukan para sahabat, orang-orang soleh, mereka membaca ayat tertentu untuk qiyamul lail sepenuhnya. Karena mereka mendapatkan ilmu yang baru. Itu yang harus kita tiru. Penjelasannya insya Allah akan kita sampaikan kemudian. Kemudian, saya tidak ingin ilmu, karena saya bukan bagiannya di sana. Saya ingin mentadaburi. Beliau menyampaikan, wa man arada tadabbura, dan barang siapa yang menginginkan untuk bertadabbur dalam Al-Quran, falya'tani, maka hendaklah berfokus bi ma'rifatil wuquf wat tartib. Barang siapa yang ingin benar-benar bertadabbur, kata Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, maka apa yang harus diperhatikan? Perhatikan waqaf, perhatikan permulaan kita membaca. Penjelasannya sebentar lagi. Dan tartib. Tartib itu apa? Susunan yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baik susunan tata letak ataupun susunan zaman, sequence waktu, keterangan waktu.
Saya bukan ahli tadabbur. Apakah ada pilihan lain? Apalagi di Ramadan yang hampir menyentuh finish akhir ini. Apa yang harus saya lakukan? Wa man aradal ajra, barang siapa yang ingin pahala yang banyak, falyukthir bin qiraatihi, maka perbanyaklah membacanya, wa in kana ala jihatil isra, walaupun dengan cara yang cepat. Apa-apa. Kalau yang ingin fokusnya, saya ingin fokus pahala, maka silahkan baca dengan cepat. Kembali terhadap tadi pembahasan yang pertama, bagaimana kita mengambil ilmu atau mentadaburi dengan baik Al-Quran itu supaya mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang-orang soleh, sebagaimana mufassir, sebagaimana para ulama, ahli tafsir, mereka mendapat kemuliaan dari Al-Quran. Di sini kami membawa pendapat dari sebagian ulama bahwasanya sumber-sumber yang menjadi tumpuan oleh ahli tafsir dalam menggapai kemuliaan atau menghidupkan mukjizat dalam Al-Quran itu kurang lebih sumbernya ada dalam 5 hal. Yang pertama, mengenal rasam Al-Quran, mengenal lebih dalam bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan para sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Pernahkah kita memperhatikan? Coba mungkin ketika ada yang seseorang yang megang mushaf, kata al-lail. Kalau dalam tulisan bahasa Arab biasa, al-lail itu lamnya double. Ada lam pertama, lam double. Tapi coba kita lihat. Wal-laili idza yaghsha. Lamnya ada berapa? Dan atau di surat Asy-Syams, wal-laili idza yaghshaha. Lamnya ada berapa? Ada 1. Sementara di surat Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan thawila. Wa minal lailinya lamnya ada 2. Ini apakah main-main? Tidak ada yang main-main. Apakah ada ilmunya? Tidak ada dalam Al-Quran yang sia-sia. Begitu pula kalimat Ar-Rahman, kadang dalam Al-Quran kita temukan Ar-Rahman, mim dan nun tersambung, hanya diberikan harokat yang berdiri. Dan kadang dalam Al-Quran kita temukan Rahman dipisahkan dengan alif. Apa maknanya? Untuk kita tadaburi, untuk kita pikirkan. Hal yang pertama. Kemudian hal berikutnya, sumber yang bisa kita gali menurut para ulama, memahami tata cara wakaf. Karena wakaf tertentu akan memberikan makna yang berbeda. Salah satu yang kami ambil contohnya adalah ayat yang populer ya, di akhir surat At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, ya. Kalau kita membacanya demikian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, kalau seandainya kita sambung 'alaihi ma 'anittum, itu bermakna bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam itu merasa berat terhadap atau merasa begitu peduli terhadap masyaqqah, terhadap kesulitan yang kita alami. Tapi kalau seandainya para ulama maghribah, ulama maghrib, mereka biasanya wakafnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Wakafnya di sana. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Aziz terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Raufun Rahim pada bagian akhir dari ayat berikutnya. Itu bedanya. Atau mungkin kita lihat makna berhubung sekarang sedang ada Israel ya yang sedang menyerang membabi buta. Dalam Al-Maidah ayat 26. Apabila kita melanjutkan, ada wakaf mu'anaqah di sana, wakaf yang dikasih pilihan. Tapi kalau seandainya kami pernah mendengar
para syekh itu membacanya qala innaha muharramatun alaihim. Innaha itu kembali kepada Baitul Maqdis. Innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Kalau kita baca secara langsung tanpa wakaf di sana, bahwasanya Baitul Maqdis itu diharamkan kepada mereka dan selama 40 tahun mereka mendapatkan kebingungan. Jadi 40 tahun saja mereka diharamkan memiliki Baitul Maqdis. Tapi kalau kita wakaf di sana, qala innaha muharramatun alaihim, memberikan makna bahwasanya Baitul Maqdis itu tidak akan sama sekali dimiliki oleh Bani Israel. Dan ditambah hukumannya arba'ina sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun mereka akan tersesat. Fungsi wakaf dan ibtida memberikan makna yang berbeda di otak kita, memberikan makna yang berbeda di hati kita dan juga pikiran kita. Selanjutnya, sumber yang ketiga yang bisa kita gali memahami qiraah, perbedaan antara qiraah. Kalau seandainya kita sering mendengar saat tarhim sebelum subuh, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu qiraah yang biasa kita baca. Fatabayyanu artinya apa? Tabayyun adalah verifikasi, mengecek kebenaran berita yang kita terima. Qiraah yang lain mengatakan fatasabbatu, maka bersikaplah tegas, tasabbut. Atau qiraah yang lain ada qiraah syadzah, ketika kita diwajibkan untuk atau kita diberikan pilihan untuk menebus kesalahan kita, bersumpah, kita berpuasa 3 hari. Menurut para ulama ada yang berbeda pendapat bahwasanya 3 hari ini bebas, tidak harus berurutan. Tapi qiraah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, qiraah syadzah, salasata ayyamin mutatabi'at, 3 harinya berturut-turut. Maka salah satu pendapat madhab mengatakan kalau kafarat dengan puasa akibat bersumpah menyalahi sumpah itu 3 hari berturut-turut. Perbedaan sumber itu yang harus kita gali lebih dalam. Kemudian hal yang keempat, lebih tinggi lagi dari itu, kita menyelami asbabun nuzul. Tapi bukan hanya asbabun nuzul saja, karena tidak ada sesuatu yang sia-sia dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tadi sebagaimana disebutkan bahwasanya ketika kita ingin tadabbur, diperhatikan wakaf dan juga tartib, yaitu urutan baik waktu maupun tempat. Bisa kita lihat kalau kita menyelami apa persamaan kondisi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan surat Yusuf. Tartib secara zamani. Surat Yusuf itu diturunkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pembatasan, yaitu embargo dari kaum musyrikin. Dan surat Yusuf dimulai dengan mimpi. Betul? Dengan mimpi dari Nabi Yusuf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kenabiannya dengan mimpi, sebagaimana yang dikabarkan oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian hal-hal yang lain kesamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibenci oleh saudara-saudaranya, begitu pula Nabi Yusuf dibenci oleh saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terusir ke tempat yang lain, Nabi Yusuf terusir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan di tempat di mana baginda Shallallahu Alaihi Wasallam terusir. Nabi Yusuf dikuburkan di Mesir. Ada kesamaan. Nah, itulah fungsi dari tadabbur. Dan hal yang kelima, yang terakhir yang kami tutup pada kajian ini, yaitu at-tartib makani. Bahwasanya kalau kita mengkaji dalam Al-Quran, segala detail dalam Al-Quran itu tidak ada yang main-main dan semuanya itu adalah wahyu. Kita lihat dalam Al-Quran mungkin sesuatu hal yang sederhana sekali. Al-Quran itu dipisahkan seperempat-seperempatnya dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah pertama yaitu surat Al-Fatihah. Alhamdulillah berikutnya surat Al-An'am. Alhamdulillah berikutnya surat di tengah-tengah Al-Kahfi. Alhamdulillah berikutnya
Di 3/4 terakhir adalah surat Fatir. Dan masih banyak kemuliaan yang harus kita kaji dari Al-Quran. Harapan kita mudah-mudahan Ramadan ini yang sebentar lagi kita akan melaluinya, mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dimuliakan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan ridho bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.